Kira-kira bagaimana peluang pembukaan setelah kemarin semua bursa, baik itu global Asia dan IHSG dihantam isu Omikron, pemirsa? Pagi hari ini saya akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Mas Antonius Edison, Head of Research Astronaci International. Mas Antoni, selamat pagi. Selamat pagi, Marisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Mas Antoni, dari Nikkei, kemudian juga Nikkei Jepang, Kospi Korea Selatan dibuka positif, ada rebound, tapi memang belum setinggi pelemahan kemarin. IHSG pagi hari ini peluangnya akan seperti apa? Pagi hari ini IHSG masih akan ada pelemahan sementara ke area supportnya di sekitar 6.500 ya, karena posisinya kemarin ditutup melemah dan posisinya juga belum mencapai area supportnya. Setelah mencapai area support, idealnya IHSG masih akan kembali rebound karena posisinya secara keseluruhan trennya masih dalam bullish trend. Masih dalam bullish trend ya. Kalau kita terlepas dari persoalan teknikal sedikit mengulas Omikron, bagaimana sih Astronaci memandang sentimen ini? Karena dari CEO Moderna sendiri, produsen vaksin, mengatakan bahwa Omikron ini kebal akan vaksin COVID-19. Tetapi dari sejumlah pemimpin dunia seperti Joe Biden mengatakan bahwa sebenarnya jangan terlalu khawatir karena pengaruhnya sangat-sangat kecil. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, dari research kami melihat bahwa Omikron sendiri memang suatu bentuk virus varian baru dengan mutasi sampai dengan 30 varian ya. Tapi dampaknya sendiri memang kami setuju bahwa ini lebih kecil daripada varian-varian sebelumnya karena posisinya bukan core dari virus yakni protein S-nya, tapi hanya merupakan bagian luar saja sehingga dampaknya tidak seserius varian COVID yang sebelum-sebelumnya. Oke, kalau memang tidak seserius yang sebelum-sebelumnya, memang sudah dirasakan oleh market hari Jumat, kompak melemah, IHSG turun 2%. Kemudian Senin menguat, tapi akhirnya tertekan lagi. Apa yang membuat para investor kayaknya begitu khawatir? Ya, kekhawatiran memang dipicu salah satunya dari Omikron tersebut, namun dengan adanya vaksin yang cukup mampu melindungi bahwa dampaknya tidak terlalu parah, saya rasa akan membaik lagi. Lagi pula ekonomi juga di beberapa negara sudah mulai membaik dari COVID yang lalu ya, sehingga harusnya akan tetap kembali rebound untuk market-market. Oke, peluang dari IHSG masih akan rebound dan kemarin ditutup di 6533, hari ini kemungkinan net sell masih akan berlanjut menguji support di 6.500. Begitu ya Mas Antoni ya? Ya. Oke, sebaiknya hal apa yang harus dilakukan oleh investor dari melihat tren indeks harga saham gabungan ini masih akan naik dan sekarang kita berada di support. Artinya kalau diskon ini udah murah gitu ya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Tetap perhatikan area support-support penting ya, karena idealnya window dressing masih akan tetap berlangsung. Astronaci sendiri melihat bahwa nanti Desember masuk siklus Sun in Capricorn, yakni biasanya bullish ya. Tahun lalu Sun in Capricorn IHSG sudah bearish, saat ini waktunya untuk bullish, sehingga sampai Januari nanti IHSG harusnya akan masuk ke rally. Oke, tampaknya sentimen apapun yang terjadi mungkin hanya akan mengoreksi IHSG sesaat, tapi trennya akan tetap naik. Kita lihat lagi kalau tahun depan seperti apa. Tapi paling tidak akhir tahun IHSG targetnya ke level berapa dari Astronaci? Akhir tahun targetnya tetap di area 6.700 untuk IHSG. Oke, 6.700 saja ya yang sudah dicapai beberapa waktu lalu berarti ya? Ya. Kalau dengan peluang tersebut, saham-saham yang Anda rekomendasikan lebih banyak ke saham apa nih? Sektornya? Astronaci ada saat ini sektor yang lagi untuk mencapai support di trading, ada sektor poultry ya, ada Java, Cepin, kemudian kita tetap pegang perbankan seperti BRI, kemudian ada lagi yang untuk trading ITMG dan Arto. Oke, kita tampilkan data selengkapnya pemirsa. Berikut adalah saham pilihan dari Head of Research Astronaci International. Selengkapnya dapat Anda saksikan di layar televisi, di mana Java direkomendasikan beli dengan support 1540, resisten 1770. Cepin buy 5.625 sebagai support, resisten 6.750. ITMG buy dengan support 19.700, resisten 25.400, dan Arto buy 14.500, resisten 19.000. Dan semuanya ini adalah buy. Range-nya cukup lebar-lebar ya.
Mas Antonius. Kita ke Cepin terlebih dahulu atau pakan ternak karena dua-duanya nih masuk Java, Cepin. Ya, dari sisi teknikal kami melihat bahwa Cepin rebound cukup keras ya kemarin, dan idealnya masih akan ada upside sampai dengan resisten berikutnya sesuai rekomendasi tadi, yakni di area 6750 untuk Cepin. Namun secara tren memang Cepin sendiri masih dalam bearish pendek, belum terbukti untuk rally panjang, sehingga sifatnya hanya trading saja sementara. Iya, kemarin Untuk Cepin. naik 6% lebih ya, 6,5%. Tapi masih Ya. dalam fase bearish, cuma sementara ya. Ya, Oke, untuk itu Anda merekomendasikan ini masih ada peluang untuk Cepin ke 6.750. Masih cukup lebar mengingat kemarin posisinya 6.075 ya. ya betul. Buy di level-level sekarang? Ya, baik di level sekarang sampai dengan area 6.100. Sampai dengan 6.100. Cepin tidak akan menarik kalau dia turun ke level Tadi di area supportnya di 5625. 5625. Oke. Kemudian seberapa menarik Java? Oke, Java seperti kita lihat kemarin mencoba rebound, tapi kembali terkoreksi ya, terdampak aksi profit taking. Namun Java dengan adanya potensial rebound masih akan memiliki kesempatan untuk upside ke area resisten 1770 selama dia tidak kembali melemah di bawah area supportnya di 1540. 1540 lebih baik di cut loss ya. Kemudian peluangnya masih di 1770. Ya. Mengapa ada Java dan juga Cepin tapi tidak ada Mine? Untuk main masih dalam tren yang sideways, jadi main tidak kami pilih Rekomendasikan. sebagai Oke. rekomendasi. Dari sejumlah saham-saham pertambangan, Anda memilih ITMG. Apa yang menarik dari ITMG? ITMG saat ini sudah mencoba menembus area resisten minornya, dan ITMG juga terbentuk suatu pola bullish rally sehingga ITMG memiliki kesempatan untuk kembali melanjutkan rally. Kami melihat koreksinya sudah selesai dan target resistannya 25.400. 25.000. Wow, 25.400 sekarang masih di Ya. 21 ribuan. Ya, upside-nya cukup menarik. Cut loss hanya juga turun di 19.700 ya. Ya, betul. Buy untuk ITMG. Oke. Ada nggak sih emiten lain yang sejenis dengan ITMG dari pertambangan yang juga Anda rekomendasikan? Atau memang saat ini yang menarik secara teknikal ITMG? Ada sebenarnya Adaro cukup menarik juga ya. Teknikalnya mirip dengan ITMG dan dia masih di area sideways sementara. Sebelum kembali rally, dia memiliki support di area 1635 ya. Target rally-nya sampai dengan area 1900. Namun dia baru akan rally setelah menembus resisten minor di 1700-an. 1750, sorry. Oke, jadi bagi yang agak ragu-ragu masuk ke emiten tambang batubara, Adaro boleh direkomendasikan, tetapi tunggu break ya 1750 untuk lebih Ya, yakin betul. ya. Peluangnya Betul. ke level tertinggi. 1900. Iya, 1900 level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Ya, Baik, itu dia untuk Adaro pilihan selain ITMG. Dan yang terakhir rekomendasi dari Astronyaci adalah Arto. ya. Arto saat ini sudah mulai mencoba rebound dari sideways-nya ya. Dan Arto memiliki kesempatan untuk upside sampai dengan area resisten 19.000 selama mampu bertahan di atas area support 14.500. Oke, di atas 14.500 menarik untuk melihat Bang Jago atau Arto ya. Ya. Kalau dipegang agak lama, Arto ini masih oke tidak? Masih, karena posisinya masih dalam tren bullish yang cukup lebar ya. Jadi Arto masih memiliki kesempatan untuk ditahan cukup lama. Oke, Arto masih bisa ditahan. Target berikutnya di level berapa? Target idealnya untuk Arto posisi di area 26.000 ya untuk Arto. 26.000 ya untuk Arto. Ya. Baik, itu dia rekomendasinya untuk saham pilihan pada pagi hari ini. Saya mau ke emiten update.
kami mengangkat mengenai BIRT. Di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, BIRT ini melawan arus dengan mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan, tetapi biasanya kan BIRT ini belakangan agak kurang menarik. Nah, yang menjadi perhatian adalah pemilik sahamnya, begitu ya. Purnomo Prawiro menambah pembelian saham di emiten BIRT. Anda melihat BIRT ini menarik untuk diakumulasi tidak, Mas Antonius? Secara keseluruhan BIRT ini memang masih rally ya, tapi sudah mulai masuk area resisten. Jadi sebaiknya kalau mau akumulasi sedikit-sedikit dulu, dicicil dulu, sampai tunggu terlihat suatu bentuk koreksi yang cukup signifikan, baru nanti ambil buy on weakness. Daerah support yang bisa diperhatikan adalah area 1.500 ya untuk Arto. Di area situ mungkin kita bisa akumulasi. 1.500 bisa akumulasi ya. Menjelang IPO dari Gotoh, ini kan Gotoh berencana untuk IPO dalam waktu dekat ya. Kira-kira bisa di hold sampai level tersebut tidak? Karena kan BIRT juga ada kaitannya nih dengan Gotoh. Ya, saya rasa bisa ya, karena posisinya yang lalu juga suatu emiten yang berkesinambungan dengan emiten lain seperti MTEL tidak selalu sejalan ya. Tapi saya rasa dengan price action yang ada, BIRT mampu koreksi dulu ke area 1.500-an sebelum kembali rally. Oke. Baik, nanti akan kita lanjutkan seperti apa pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Menurut Mas Antonius masih ada peluang melemah sedikit untuk IHSG sebelum akhirnya kembali naik. Kami kembali usai pariwara. Selamat pagi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung di Power Breakfast, Anda menyaksikan program Market Buzz. Pemirsa ya, di segmen ini kami akan kembali berbincang bersama dengan Mas Antonius Edison, Head of Research Astronaci International. Mas Antonius, di momen pre-opening dan juga pemirsa ya, 4 menit menjelang pembukaan perdagangan IHSG sudah terpantau naik 0,16% di 6.544. Mas Antonius, kalau misalnya IHSG melanjutkan kenaikan di hari ini, target terdekatnya di level berapa? Target terdekatnya resisten minornya di area 6.680 untuk IHSG ya. Jadi target terdekat yang bisa dicapai hari ini di area tersebut. Oke, kalau dia break di 6.580, maka peluang keesokan harinya juga masih akan melanjutkan kenaikan ya? Ya, betul. Dan supportnya masih di level psikologis 6.500? Yes. Oke, ini dalam tren apa namanya? Konsolidasi kah atau gimana? Masih konsolidasi, short term konsolidasi untuk secara teknikal IHSG ya. Namun tren secara keseluruhan masih dalam bullish trend. Oke, jangka pendek konsolidasi tapi secara keseluruhan bullish untuk IHSG ya? Ya. Saya menarik untuk mencermati net foreign buy, emiten-emiten yang disasar oleh investor asing. Pemirsa, pagi hari ini di momen pre-opening, Telkom memimpin dengan kenaikan 1,25%. Telkom ini sudah naik cukup signifikan beberapa waktu terakhir ya, bahkan semua indikatornya 3 tahun, 1 tahun, year to date, semua sekarang sudah hijau. Telkom semenarik apa menurut Astronaci? Ya, Telkom kemarin kita juga ada rekomendasi dengan target di area 4.400 ya untuk Telkom. Saat ini memang kemarin terdampak aksi profit taking, tapi idealnya Telkom masih akan melanjutkan rally-nya karena secara keseluruhan masih tren bullish ya. Selama Telkom berada di atas area 3.900 masih menarik untuk dibeli dengan target sampai 4.400 tadi. Oke, peluangnya adalah ke 4.400 lagi. Telkom tampaknya masih tergolong murah ya, mengingat level tertingginya sempat di 45, bahkan di 4.840 ya. Ya, betul. Jadi di 4.040 ini adalah masih fase buy untuk Telkom? Masih. Dibandingkan dengan MTEL, lebih menarik mana, induk usahanya atau MTEL? Tetap kalau secara keseluruhan masih menarikkan Telkom karena kita melihat MTEL masih terkoreksi ya untuk profit taking. Kita beralih ke posisi kedua, net foreign buy di momen pre-opening adalah ICBP dengan net foreign buy 2,3 miliar rupiah. ICBP menguat 3,25% di 8725. Bagaimana tanggapan Astronaci? Ya, ICBP kemarin sempat terdorong aksi jual yang cukup besar ya. Namun saat ini ICBP dibuka menarik
Tapi tren secara keseluruhannya ICBP masih sideways, sehingga jangka pendek hanya mencapai area sekitar 9.200-an dan area supportnya di area 8.400. Kurang menarik karena posisinya masih terkonsolidasi. Lebih baik ICBP atau Indofood? Indofood juga naik 1,59%. Kalau disuruh pilih ICBP dan Indofood, masih lebih menarik ICBP ya, karena upside-nya masih lebih tinggi bila dibandingkan Indofood. Upside dari Indofood hanya di area 6.600, sorry. Oh, 6.600, sementara ICBP upside-nya? ICBP tadi upside-nya di area, sorry sebentar. Sekarang di 87. Di area 9.200-an. 9.200. Kemudian kalau Indofood tadi di 6.000-an ya? Ya. 6.600 ya? Ya. Putusan investasi kembali ke Anda pemirsa, karena dua-duanya juga masih di bawah level yang ditargetkan dari Astronaci ataupun Mas Antonius, dan dua-duanya hari ini masuk dalam gainers berdasarkan dengan persentase maupun juga saham-saham yang banyak diakumulasi oleh investor asing net foreign buy. Dan pembukaan perdagangan sudah berlangsung, tetapi memang masih bergerak sangat liar begitu ya. Yang menjadi gainers masih silih berganti. Tapi saya tertarik untuk melihat satu emiten tambang, karena tadi Anda merekomendasikan ITMG. Ada Bumi di sana yang hari ini naik 3%, masuk dalam jajaran 10 saham top gainers. Bumi, oke. Kita melihat Bumi masih dalam fase konsolidasi ya. Posisinya selama berada di area antara 73 sampai dengan area 63, dia masih akan terus terkonsolidasi, baru akan menarik setelah menembus area 73 ya. baik. Anda merekomendasikan beli tidak saham Bumi, Pak? Tidak, karena masih terkonsolidasi. Masih perlu konsolidasi ya. Ada tidak sektor yang sampai akhir tahun kan memang menjadi peluang biasanya ya Mas Antoni untuk kita melakukan pembelian karena Santa Claus Rally, kemudian juga window dressing. Ada tidak saham yang apapun yang terjadi hindari dulu? Untuk hindari dulu mungkin properti dan seperti pertambangan ini juga short term saja ya. Mungkin yang cukup perlu dihindari properti, karena properti rata-rata masih terkonsolidasi dan cenderung masih melemah ya untuk properti. Oke, masih cenderung konsolidasi dan melemah. Tapi tidak bearish ya? Tidak bearish. Berarti semua sektor saat ini rata-rata sudah di area konsolidasi, tidak ada yang bearish. Ya. Oke, dan yang paling di bawah dari posisi sektoral itu adalah properti ya, belum direkomendasikan untuk masuk dulu. Biasanya properti baru akan bergeliat ketika ada sentimen apa sih Mas Antonius? Properti umumnya kalau ada sentimen PPN dikurangin, kemudian perekonomian juga kalau sudah mulai tumbuh, suku bunga kembali stabil, saya rasa properti baru akan kembali menarik. Oke, kalau untuk portofolio yang aman gitu ya, artinya dalam jangka beberapa bulan ke depan tidak perlu selalu harus dipantau was-was dari Astronaci, apa tuh sahamnya atau sektornya? Asuransi tetap favoritnya banking ya, Bank Mandiri, Bank BRI tetap menjadi pilihan favorit untuk investasi karena lebih stabil pergerakannya dan bisa di hold dalam jangka waktu cukup panjang. Termasuk BCA? Termasuk BCA bisa. Oke, misalnya kita lihat untuk saham-saham perbankan, memang rata-rata masuk dalam net foreign sell ya, menguat tapi dijual oleh investor asing. Misalnya BRI naik 1,22% tapi masuk dalam nomor 3 net foreign buy, saya koreksi ya, masuk dalam net foreign buy, sudah dibeli lagi 4.130. Kita ikutan di level berapa? Di area sekarang boleh mulai akumulasi ya dengan target area 4.700-an untuk BRI. Selama dia bertahan di atas area 4.000 masih menarik untuk diakumulasi. Bertahan di 4.000, akumulasi di bawah 4.000 kayaknya keluar dulu ya. Ya. Bisa turun lebih jauh dan peluangnya masih cukup jauh. 4.700 itu adalah target berapa lama? Akhir tahun 2022 kah atau lebih cepat? Semester 1 2022. Semester 1 2022. Oke, jadi masih cukup layak ya untuk dicermati. Ya.
Baik. Kemudian tadi Anda bilang Bank Mandiri, buy-nya di level berapa untuk BMRI? Kalau saya cross check BMRI saat ini di 7.075 naik juga 1,07%. Ya, Bank Mandiri saat ini lagi terkonsolidasi dan posisinya masih dekat dengan area support dari konsolidasi. Jadi untuk area sekarang juga boleh dipertimbangkan akumulasi. Target resistennya di area 7.700 untuk Mandiri ya. Selama bertahan di area 6.800 masih cukup baik untuk diakumulasi. Oke, masih cukup baik untuk dilakukan akumulasi. Kemudian BBCA, lengkap nih saya ulas karena semuanya menurut Astronaci menarik ya. BBCA juga naik 0,69%, 7.350. BBCA posisinya sama seperti Mandiri, masih terkonsolidasi dan di area support minornya. Menarik untuk diakumulasi di level sekarang selama bertahan di atas 7.100 dengan target resisten di area 8.300 untuk BBCA. Oke, itu dia lengkap ya untuk saham banking. Saham banking ini masih menjadi favorit dari Astronaci karena memang peluang kenaikannya masih cukup signifikan. Jadi Anda yang mencari saham-saham yang aman, lebih baik ke 3 perbankan utama tadi ya, BBRI, Bank Mandiri, dan juga BBCA ya, Pak Antonius. Yes. Oke, kami tampilkan grafis pemirsa pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. IHSG naik 0,37% di 600. Kami koreksi pemirsa ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar di 6.570-an ya. Jakarta Islamic Index di 561, LQ45 di 937. Kemudian pemirsa dari top gainers ada BBRI yang sudah kita ulas dengan kenaikan di sekitar 4.110, Telkom 4.060, Astra 5.850, Adaro 1.730. Dan untuk losers pemirsa Unilever di 4.440, BBKP 296, KBAG 109 dan DMMX 2.710. Itu dia pemirsa gainers dan juga losers pada pembukaan perdagangan pagi hari ini. Dan pemirsa kami masih akan berbincang bersama dengan Mas Antonius Edison, Head of Research Astronaci International. Tapi usai jeda pariwara berikut, jangan kemana-mana. Masih berbincang pemirsa bersama dengan Mas Antonius Edison, Head of Research Astronaci International. Saya akan melanjutkan pembahasan dari gainers ya, gainers berdasarkan value. Karena indeks harga saham gabungan kita pada pagi hari ini bangkit, mengalami penguatan ya. Mas Antonius, Astra juga diakumulasi oleh investor di kisaran level saat ini 5850. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Astra? Ya, Astra sudah menembus area supportnya, masih ada peluang untuk melemah lanjutan menuju ke area support berikutnya di area 5.500-an. Baru akan menarik diakumulasi di area tersebut untuk Astra. Berarti beli di harga bawah ya? Iya. Oke, buy on weakness. Jangan dikejar berarti Astranya ya. Ada target terdekat di level berapa? Setelah mencapai area 5.500 idealnya ada peluang technical rebound ke area 5.700-an sampai dengan area 5.900. Oke, itu dia untuk Astra. BBRI, Telkom, Astra, Adaro yang masuk dalam top gainers berdasarkan data kami pagi hari ini sudah kita ulas. Kita ke top losersnya. Mungkin yang menarik di sana adalah Unilever di 4.440. Tampaknya dividen interimnya juga sudah lewat ya. Apakah hal ini yang membuat Unilever terkoreksi sementara? Ya, salah satunya memang faktor tersebut dan memang Unilever masih cukup rawan aksi profit taking karena belakangan masih bearish cukup panjang ya, baru rebound di sekitar bulan Oktober kemarin dan idealnya memang masih ada peluang untuk rally, namun setelah mencapai area support dulu di area 4.350 untuk Unilever. Jadi bisa diakumulasi di sana. Buy on weakness ya? Ya. Baik, saya cross check tadi saham-saham rekomendasi Anda. Tadi ada Cepin, ada Java, kemudian juga ada ITMG dan Arto ya. Kalau saya lihat Cepinnya sekarang koreksi cukup dalam nih 2,5% di 5925. Bagaimana tanggapan dari Mas Antonius? Masih cukup menarik karena posisinya koreksinya masih di tengah-tengah sideways
di tengah-tengah konsolidasi minor ya. Jadi Cepin selama bertahan di area di atas supportnya 5625 masih cukup menarik untuk dilakukan akumulasi beli. Di atas 5625 masih menarik untuk akumulasi beli, cicil aja mumpung lagi dikasih harga murah gitu ya. Ya. Oke, saya ulas kembali pemirsa berdasarkan pembukaan perdagangan rekomendasi dari Astronaci ya. Selain Cepin, tadi direkomendasikan juga ada Java di support 1540. Kita cross check di pembukaan pemirsa, Java pagi hari ini terpantau naik 0,9% di 1615. Langsung masuk saja. Ya boleh, tetap posisinya harus dicicil ya karena Java juga baru saja beranjak dari area support, masih akan ada konsolidasi minor sebelum rally-nya cukup kuat. Kemudian yang ketiga tadi Anda rekomendasikan ITMG, koreksinya cukup dalam nih, 3%. Anda bilang peluang supportnya tadi di level, boleh diulangi Pak, sekarang di 20.900. Ya peluang level supportnya di 19.700 baru setelah menembus area tersebut kita exit dari ITMG. Kalau di area sekarang ini masih cukup menarik untuk diakumulasi beli karena masih juga terkonsolidasi minor. Ya, 19.700 resisten di 25.400 ada rentan yang cukup besar. Dan memang tampaknya Anda sudah memproyeksikan ya akan ada koreksi sehingga supportnya Anda berikan di posisi 19.700 meskipun turun 3% masih di 20.900. Lebih baik cicil beli dulu ya Mas Antoni. Iya. Cicil beli masih bisa masuk asal tidak turun ITMG di 19.700. Kalau Arto, saya cross check untuk Arto pagi hari ini dan mungkin Mas Antoni juga lagi mengecek gitu ya. Turun 1,58%, perlu khawatir tidak? Arto sementara cicil juga karena posisinya masih konsolidasi juga. Selama bertahan di atas area supportnya tadi 14.500 juga masih cukup menarik untuk diakumulasi untuk Arto. Oke, hanya jika turun di bawah 14.500 baru mulai berpikir berkali-kali untuk mau masuk ke Arto ya? Ya. Oke. Kemudian kita akan melihat beberapa saham yang menjadi top gainers berdasarkan persentase karena tipe-tipe dari investor IDX Channel ini beragam ya. Ada yang suka trading, ada yang suka berinvestasi medium to long. GPRA, Perdana, Gapura Prima hari ini naik 18%, 16 poin di 104. Apa rekomendasi dari Astronaci dengan saham-saham yang dalam sehari bisa mengalami penguatan signifikan seperti GPRA? Kalau mau masuk GPRA memang cukup menarik karena trennya bullish ya. Tapi kalau masuk area sekarang sebaiknya dikurangi dari budgetnya karena posisinya sudah rally cukup keras ya. Sehingga target upside-nya sebentar lagi tercapai. Targetnya di area 110 untuk resisten harmonis terdekatnya. Jadi rawan aksi profit taking, hati-hati di area sekarang. Lebih baik buy on weakness di area sekitar 95 untuk GPRA. 95? Ya. Jadi kalau turun di 95 Anda rekomendasikan untuk beli ya? Ya. Oke, ini lebih cocok tampaknya bagi yang sudah punya untuk memaintain gainers ataupun cuan gitu ya? Ya. Oke. Kemudian ada emiten seperti Temas, hari ini naik 8%. Bagaimana tanggapan Anda? Anda juga melirik saham ini tidak, Pak? Temas cukup menarik karena posisinya rally dari kemarin ya. Tapi Temas sudah mendekati area resistennya di area 1100 sehingga rawan aksi profit taking di sana masih akan terkoreksi kembali di area 900-an untuk Temas. Jadi pertimbangkan kalau mau beli di area tersebut. Oke, di area-area itu ya? Ya. Dan yang menarik, tadi saya lihat ada BCA. BCA masuk dalam jajaran top gainers. Ini biasanya masuknya dalam jajaran saham-saham yang dibeli oleh investor asing atau net foreign buy. Tetapi ini gainers persentase BCA yang sebesar BCA saja masuk dalam gainers, naik 1,72% di 7.400. Boleh Mas Antoni targetnya lagi untuk menyemangati investor mengenai perbankan? Ya, BCA target resistennya di area 8.200 ya. Namun memang saat ini masih dalam konsolidasi kecil dengan area support 7.200. Selama di atas 7.200 silakan kalau mau akumulasi buy.
Oke, BBCA ini lebih baik diakumulasi sekarang ya, karena peluangnya bisa ke 7.800. Ke 8.200. 8.200 bahkan. Cut loss hanya jika BCA ini atau keluar dulu turun di level berapa? 7.200. 7.200. Oke, itu dia pemirsa untuk saham-saham yang berbasis perbankan. Kalau berbicara mengenai sedikit geser ke nilai tukar rupiah, saya update di 14.300. Anda cukup khawatir tidak mengenai nilai tukar rupiah? Nilai tukar rupiah memang saat ini masih dalam fase konsolidasi ya. Konsolidasi. Dan kalau misalnya masih akan melemah ke area 14.400-an masih cukup wajar ya, dengan target penguatan juga di area 14.200 karena posisinya konsolidasi. Saya rasa belum ada yang perlu dikhawatirkan untuk rupiah. Nilai tukar rupiah ya. Ya. Oke. Kemudian memang masih dalam konsolidasi, main di 14.2, 14.3 sebenarnya masih cukup stabil ya. Ya. Semalam ada informasi terbaru dari Amerika mengenai Jerome Powell ya, atau ketua dari Bank Sentral Amerika Serikat, menyatakan tampaknya harus dipercepat nih taperingnya dibandingkan dengan hal yang dia sampaikan sebelumnya. Nah ini perlu menjadi kewaspadaan juga tidak bagi investor domestik tapering Amerika? Kami rasa juga sudah sempat dibahas untuk tapering. Kami melihatnya sudah price in ya, sehingga tidak perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan karena posisinya IHSG juga masih dalam bullish rally untuk saat ini. Nah, untuk para investor yang lebih melihat jangka panjang, misalnya IHSG sudah ke 6.700 yang merupakan target dari Astronaci akhir tahun, dan memang itu sempat sudah diuji gitu ya, dan break di level itu. Ya. Apa saran untuk investor mengawali tahun 2022? Kita berbicara outlook. Tahun 2022 tetap untuk semester 1 Anda silakan hold untuk saham-saham yang sudah rally. Nanti pertimbangkan akumulasi beli lagi setelah semester 2. Oke. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Terima kasih banyak ya Mas Antonius untuk rekomendasinya, sharingnya yang cukup padat pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Selamat pagi.